tua yang diperkirakan proses pembuatan berusia ratusan tahun ini mulai dilirik pengunjung. Informasi meriam tua yang berada di tempat ini masih simpang siur karena harus membutuhkan kesamaan corak dari berbagai kesultanan. Meskipun terkesan kondisi yang masih terlantar, para pengunjung perlu membuka peristiwa sejarah munculnya sebuah meriam di atas puncak Bukit Tengkuromot ini. Cerita rakyat belum dapat dipastikan. Peristiwa munculnya sebuah benda di atas puncak dengan ketinggian tertentu, sebab tak ditemukan tulisan-tulisan sedikit pun sebagai kepastian sejarah. Hingga kini meriam yang dengan bobot yang cukup berat ini, pengunjung hanya dapat menganalisa sendiri dan mengamati dari jarak dekat. Meriam yang berada di tengah-tengah kota kecil Riau ini menyimpan sejarah misterius. Dari pusat kota Kabupaten Manggarai dengan jarak tempuh 1 jam perjalanan menuju utara, tepatnya di Kecamatan Kota Riau, dan yang lebih tepat lagi di satu bukit yang dilingkari oleh penduduk sekitarnya, yaitu Tengkuromot. Mari kita kupas melihat isi perut yang terkandung dalam kota tua di Kabupaten Manggarai ini. Juga memiliki situs-situs yang bersejarah. Pemirsa, saya sekarang berada di Gunung Tengkuromot, sebuah gunung yang dikelilingi oleh rumah-rumah tinggal penduduk kota. Sepintas ada sebuah meriam yang bertuliskan Molas Sembali seperti tersebut pada papan nama ketika diterjemahkan cantik kembali. Mari kita lihat, ini dia. Di belakang saya ini adalah Kota Riau, dilingkari oleh Laut Banda menuju ke utara dengan ketinggian dari permukaan laut diperkirakan sekitar 250 meter. Ini adalah daerah Tengkuromot. Di belakang Tengkuromot ini Manggarai Timur, dibatasi oleh Wayai Besi. Manggarai Timur, Desa Satarpunda Barat. Ini situs peninggalan yang sampai dengan saat ini belum ada satu informasi bahwa kapan benda bersejarah ini, meriam ini, bisa naik, dari mana asal usulnya, dan siapa yang bisa menggunakan atau yang mengangkat meriam satu-satunya peninggalan ini menuju ke tempat ini. Tempat ini adalah bukan satu tempat yang merupakan kota, tetapi adalah satu tempat yang dalam analisa kita bahwa seperti apa kegiatan mereka dan bagaimana caranya mereka untuk bisa mengangkat sesuatu benda ini yang dikatakan meriam ini. Dalam sebutan bahasa daerah ini adalah, daerah saya ini, di daerah Riau ini adalah meriam yang namanya Molas Sembali. Artinya kalau dirinci secara satu persatu, Molas itu adalah cantik dan Bali itu kembali. Jadi cantik yang kembali ke tempat ini. Dari bagian-bagian meriam ini, kalau kita kaitkan dengan sejarah, paling hanya bisa kita temukan di dalam kapan peristiwa bangsa Belanda masuk ke Indonesia, yaitu tahun 1602. Artinya 1602 barang ini beradanya di sekitar 1600 lebih dari 602 atau 603, bisa 604, bahkan seterusnya ke atas. Nah, itu kalau dikaitkan dengan sejarah. Dia terdiri dari 7 bagian. 7 bagian ini adalah bagian pangkal. Ini adalah bagian pangkal dengan satu kumparan sebagai penopang atau pengikat.
untuk menggerakkan ini, entah itu bisa digunakan untuk menarik atau kan mendorong dengan menggunakan kumparan yang ada di belakang ini. Dalam ukurannya dia terdiri dari 7 bagian, antara bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya sampai pada laras. Dari cerita rakyat banyak versi bahwa meriam ini asal usulnya dari mana. Mereka bisa menggambarkan secara nalar keberadaan turun temurun yang ada di Riau ini. Mungkin perlu diteliti lagi kalau kita mau mencari tahu tentang kejelasan meriam ini. Kita kaitkan dengan sejarah bagaimana proses bangsa kita, kaitkan dengan keberadaan meriam-meriam yang di tempat lain. Kemungkinan meriam ini ada saudaranya atau ada keluarganya yang di Indonesia Timur. Sampai dengan saat ini kita belum bisa menemukan bahwa meriam ini sampai di Indonesia Timur dengan ukuran yang sama, itu yang mungkin bisa kita mencari kejelasannya tentang meriam ini. Data di lapangan ini, sehingga mungkin dengan data yang ada ini menjadikan tolak ukur kita bisa mengungkap bahwa ini meriam datangnya ini dari daerah mana dan kapan, siapa yang membawanya, dan siapa saksi-saksi atau pelaku sejarah yang mungkin masih memberikan informasi tentang meriam ini, sehingga dalam proses edukasi pendidikan tentang keberadaan situs yang bersejarah ini bisa diterima oleh masyarakat Riau ini secara benar. Meriam ini kalau kita lihat ini adanya laras. Laras ini sudah diukur sedemikian rupa sehingga datanya sudah terdapat di sini. Kemudian di sini adalah lubang laras yang adanya di sini dengan ketebalannya, memberikan sedikit gambaran benda bersejarah ini bagaimana ceritanya bisa sampai di atas gunung ini secara benar. Karena semuanya bertujuan bahwa di dalam cerita ini sejarah tidak bisa dibohongin. Sejarah benar-benar dengan fakta, sehingga proses pendidikan kepada generasi-generasi berikut tidak kehilangan arah dengan informasi yang salah. Saya melihat di daerah ini adalah kota di mana yang saya merasa bahwa dengan adanya meriam di Riau ini, sedikit kita bisa berkesimpulan bahwa kota yang tertua ini ditandai dengan kehadiran meriam ini, bisa menarik kesimpulan bahwa kota yang tertua di Manggarai ini ada di Riau. Para generasi-generasi berikutnya untuk bisa memberikan informasi, masukan, sehingga situs yang ada ini betul-betul situs yang bisa memberikan proses pendidikan tentang sejarah di Tengku Romot ini secara khusus dan Riau secara umum. Gunung ini atau lingkungan ini namanya Doro Bedi. Artinya Doro itu adalah gunung, Bedi itu adalah senjata. Dipilah-pilih dari kata demi kata. Doro adalah gunung, kemudian Bedi itu adalah senapan atau senjata. Jadi inilah dengan keadaan Doro Bedi, kesimpulan bahwa tempat ini diberi nama Doro Bedi karena ada situs bersejarah ini. Ketika situs bersejarah ini tidak ada, barangkali tidak akan ada nama Doro Bedi. Semoga dengan informasinya ini bisa kita berikan informasi tambahan untuk melengkapi sejarah gadis ini, gadis yang kembali lagi ke sini. Entah gadis ini datangnya dari mana, dia tetap menjadi situs yang tertua di Riau ini dan harus tetap dilindungi cagar-cagar budaya ini. Cari dimanapun tidak akan ada, yang kalian bisa dapatkan adalah Tengku Romot ini. Semoga ini menjadi suatu cerita, semoga ini menjadikan satu kenangan untuk para pemuka-pemuka atau pada pendahulu-pendahulu kita yang sempat mengetahui ini, dan menjadikan satu bekal bagi generasi-generasi yang sudah masuk di lingkungan modernisasi saat ini. Saya datang tidak sendiri. Saya datang dengan satu generasi yang jauh di bawah saya, yang mungkin pada satu saatnya nanti akan bisa bercerita bahwa saya pernah datang di tempat ini dan cerita ini akan bersambung. Sehingga dengan anak sekecil ini
Tujuannya adalah proses edukasi, pendidikan, bahwa inilah keadaan yang ada di sini dengan cerita-cerita rakyat yang nantinya akan diteruskan dan didengarkan oleh generasi-generasi berikut. Demikian para pemirsa, untuk saat ini saya berada di Engkromot, dilatar belakangi oleh bendera kita ini merah putih. Kita lihat di sini bahwa sejarah keberadaan dikaitkan dengan bangsa asing masuk ke sini adalah 1602. Berarti sudah sekian tahun lamanya barang ini ada di sini. Kemudian soal proses penggunaan, yakin bahwa di atas proses awal bangsa-bangsa asing masuk tahun 1602. Operasionalnya bahwa masyarakat tahun 1602 di Riau ini pasti mengetahui. Cuman kita mau cari sekarang persoalannya bahwa generasi-generasi yang sekarang gelap untuk memberikan informasi ini. Apapun informasi yang sudah diberikan itu adalah sebagai tambahan untuk melengkapi informasi-informasi yang benar-benar nyata dan tidak bisa dibohongi. Sebab sejarah tidak bisa kita mengarang dan sejarah tidak akan bisa kita bohongi. Mari kita sama-sama melihat secara utuh. Dan ini sudah cukup tua, sudah sangat luar biasa tuanya. Sampai besi, saya yakin bahwa dia tidak mulus, dia tidak berlubang-lubang seperti ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini pori-porinya sudah cukup lama, tapi dengan usia yang seperti itu, sepertinya bahan yang dibuat ini adalah bahan anti karat. Sehingga sampai dengan saat, kalau seperti besi biasa, mungkin sudah karat, bahkan sudah rusak. Keseluruhan di sini, di belakang ini juga sudah ada tempat-tempat yang harus dijaga, dilestarikan oleh kaum pemuda-pemuda yang ada di sini, generasi-generasi muda yang bisa memanfaatkan ini dijadikan daerah wisata. Semoga tempat ini menjadi daerah kunjungan ke Riau karena ada wisata yang terindah di sini, wisata yang tertua hanya ada di Engkromot. Warga negara yang baik adalah warga negara yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya, termasuk yang mengangkat sampai di tempat ini. Adalah kunci untuk kita melakukan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Naskah pelangi akan terikat. Oke, baik pemirsa, di sebelah selatan ini ada satu sungai yang mengalirnya sampai di Nangabanda. Sungai inilah yang melingkari satu doro ini atau satu bukit ini yang dibilang di Engkromot. Sehingga bukit ini ada di antara lingkaran sungai YFC. Di sebelah selatan yang dilihat dari sini adalah desa yang ada dari kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Manggarai Timur. Sementara Doro ini atau bukit ini, inilah Engkromot yang adanya di Kabupaten Manggarai. Ada desa Tatarpunda Barat berbatasan dengan Sungai Waipesi, bermuara di Nangabanda. Sehingga Doro ini dikelilingi oleh sungai ini, yang melindungi adalah sungai ini. Ketika Doro ini tidak ada, maka sungai ini akan mengalir menuju ke kota. Dan semua kota Riau ini akan tidak terselamatkan. Karena setiap tahun sungai ini akan diserang oleh banjir yang datangnya dari gunung dan terbentur di samping dinding-dinding gunung ini, sehingga Riau itu bisa diselamatkan oleh air dari Doro ini. Jadi betul-betul sangat luar biasa. Tempat ini adalah tempat untuk menyelamatkan seluruh warga Riau yang ada di sini. Kecamatan Riau, satu kecamatan ini dilindungi oleh Doro Engkromot ini. Di atas Doro Engkromot ini yang terdapat situs yang tadi yang saya sudah jelaskan, itu adalah satu meriam. Cara memandang dengan kejernihan
Kalau tidak jelas, maka kita menggunakan alat bantu ini supaya sejarah jangan sampai dibohongin, sejarah jangan sampai keluar dari kenyataan. Minimal 1602 dia berusia 10 atau 15 tahun sebagai saksi mata yang betul-betul bisa mengetahui asal-usul. Sungai ini sangat panjang, 70 atau 80 km baru sampai di Nangabada. Untuk dia jadi Waipesi ini ada juga yang dari Benteng Jawa, kemudian ada yang dari daerah-daerah seberang ini, sehingga dia terkumpul jadi satu di sini dan bisa dilayari atau bisa dilauti oleh kapal-kapal besar di tempat ini. Jadi betapa bahagianya menjadi orang Reo. Sangat luar biasa menjadi orang Reo, karena Reo sangat kaya dengan sejarah dan Reo sangat kaya dengan alam wisata. Mari kita datang lihat di Reo ini dan kita bercerita. Sekali engkau datang ke sini, ke Reo ini, dan cerita itu tidak akan habisnya untuk diri Anda sendiri. Semangat sebagai orang Reo, kita titip bahwa ini harus dijaga, ini harus dilestarikan, dan hal ini merupakan satu kebanggaan kota tertua ada di Reo. Semangat orang Reo, sukses selalu. Ada hadiah untuk ini sudah tidak ada kulit luarnya. Ini yang ada ini adalah terdiri bagian-bagian isi dalam. Entah dia matinya kapan pohon ini, tapi sampai dengan sekarang ini masih kokoh berdiri. Padahal kalau melihat teksturnya, ini kayu, kalau bukan kayu yang sangat kuat di sini, ini sudah roboh dan sudah jatuh lama. Sehingga sampai dengan dia punya alurnya ini, kita masih lihat seperti barang-barang purba yang masih tertinggal di sini. Kalau dilihat dari susunan gestur fisiknya ini, ada corak-corak yang menunjukkan bahwa ini adalah pohon yang cukup tua. Tapi pohon ini sudah tidak berbentuk, lalu tidak berdaun, dan sudah terkesan kering. Namun kering sampai dengan saat ini juga, pohon ini masih sangat kuat. Kita bayangkan, seandainya pohon-pohon biasa, mungkin sudah jatuh. Ini satu hal yang perlu teruskan kepada generasi. Apapun yang terjadi, alam yang ada di sini jangan dirusak. Benar-benar jangan sampai mengurangi keasliannya yang ada di sini. Kita orang Reo yang pernah bermain di sini pada saat-saat kecil bisa memberi petunjuk bahwa ada satu pohon ini yang cukup lumayan, usianya sudah cukup lumayan ini. Semua orang Reo akan bisa memberi petunjuk sebagai proses edukasi kepada generasi berikut bahwa ada satu pohon itu yang di sana di samping kanan ya, kalau dari tempat saya berdiri berhadapan dengan kamera, di samping kanan ini adalah satu pohon yang ada dengan gestur yang sudah tidak jelas, tidak berbentuk lagi. Nah itulah keadaannya. Semuanya terdapat di Tengkuromot. Tengkuromot itu milik orang Reo. Jadi Tengkuromot ini ada situs bersejarah. Kamu cari di mana di Manggarai, hanya satu yang ada di Reo. Kita bangga dengan keadaan seperti ini. Mari kita lestarikan. Mari kita pupuk. Mari kita dandan Molos Bali ini dengan baik. Dandan secara hati nurani dan dandan secara cerita yang benar. Kalau belum pas, ya kita kembalikan lagi untuk mencari informasi terbaik. Salah satunya adalah meriam yang sejenis ini. Setelah saya lihat dan saya baca, ada yang punya kesamaan meriam yang di Kesultanan Mataram. Yang ada di Mataram. Cuman di Mataram, meriam yang seperti ini, kembali lagi, coba bisa lihat. Dia terdiri dari dua pangkal, dua pemegang ini. Ini dua tumpuan. Jadi ketika mau dipasang, kalau dalam cerita bahwa penggunaannya ini adalah penopang dua, karena ini berat. Ya saya lupa. Kalau yang seperti ini dengan ketebalan ini, saya perkirakan bahwa meriam ini di atas 400 kilo karena dia terlalu besinya sangat kuat nih, isi. Ini meriam ini
diperkirakan 400 kilogram. Jadi bayangkan saja kalau benda 400 kilogram ini berapa kekuatan yang harus bisa, berapa personil, berapa orang yang harus bisa mengangkat dari ketinggian 250 meter dari permukaan laut sampai ke puncak ini. Dan posisinya, jadi posisi ini kalau diledakkan bahwa dia akan menuju ke pelabuhan yang sebenarnya itu namanya Pelabuhan Kedindi. Moncongnya laras ini dengan diameter sekian ini, dia menuju ke Pelabuhan Kedindi yang di Riau. Jadi cerita Pelabuhan Kedindi pada tahun-tahun itu sampai dengan saat ini masih ada sebutan kapal pecah. Jadi kapal pecah itu kapal peninggalan dari bangsa-bangsa Belanda yang sejarahnya sampai dengan sekarang lokasi di sana itu ada satu namanya kapal pecah karena memang dulu ada kapal yang karam di sana dan sampai pecah. Kemungkinan bahwa itu adalah tembakan dari daerah Tengkuromot ini menuju kapal Belanda yang ada di Pelabuhan Kedindi. Ini adalah sasaran bahwa yang diluncurkan, peluru yang diluncurkan dari meriam ini akan menuju ke kapal pecah itu. Jadi inilah posisi yang alam, posisi yang pas penembakan menuju ke arah kapal pecah. Ini ada 2 lubang. Cara operasional kerja meriam ini secara nyata, lubang ini berfungsi untuk pembakaran. Pembakaran ketika amunisi sudah penuh di dalam, sehingga meriam ini bisa digunakan berulang-ulang tergantung amunisi yang diisi. Ini lubang ini dia tembusnya sampai ke dasar. Ketika mau diledakkan, maka api akan masuk ke sini, ke lubang pembakaran, desakan udara, amunisi yang sudah disimpan di dalam meriam ini akan keluar dan menghancurkan beberapa bagian di daerah timur. Ini pangkalan juga sudah kita lihat bahwa ini pangkal adalah satu pangkal pengikat. Dia tidak menuju kemana-mana, bukan karena pangkalan ini untuk ditumbuk, tidak. Dari ini untuk dibakar. Dan amunisinya, cara kerjanya meriam, amunisinya berupa serbuk dan benda-benda besi yang lainnya atau material-material lain sehingga dia diledakkan untuk menuju ke kapal pecah. Oh, di sini ada dua bagian. Ini 1, 2, saya masukkan di sini. Terima kasih, semoga semuanya ini bisa memberikan manfaat buat kita seluruh yang ada di Riau, generasi-generasi berikutnya, bahwa kumpullah sejarah ceritanya sampai di kapan. Jangan sampai ada kekeliruan dalam memberikan informasi tentang Molas Sembali ini, lingkungan Dorobedi ini. Kita ke Tengkuromot. Ini pada posisi Tengkuromot, bukit sudah bagian barat. Dari bukit ini sekitar 500 meter lah dari tempat saya berdiri di mana situs itu berada. Sehingga ini bukit. Di sebelah kiri saya ini, di bawahnya ini sekitar 200 lebih ini meter ke bawah ini untuk mendapatkan air yang di bawah. Ini adalah kali dari Waipesi. Ini adalah jurang terjal. Daerah ini adalah jurang terjal. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, jatuhnya sampai ke kali. Sehingga kali inilah yang melingkari bok air ya. Bok air ini. Kalau ditarik garis lurus, Riau ini akan terbawa banjir. Ketika dia sampai itu dilindungi oleh bukit ini, sehingga tikungan air inilah Gunung Tengkuromot ini yang melindungi. Kalau panjangnya sampai ratusan kilo kali ini, sampai ke Muara Nangabanda. Bayangkan saja dari tempat ketinggian air ini mengalir sampai ke sini, semakin jauh dia mengalir maka desakan air semakin keras. Desakan yang keras ini dibentengi oleh bukit ini, Ini namanya Bukit Tengkuromot. Riau ada di sini. Kalau Tengkuromot ini ada, kalau Tengkuromot ini tidak ada, maka Riau tidak akan ada cerita sejarah ini. Tengkuromot, kehadiran Molas Sembali di Tengkuromot ini kita perlu jaga dan kita perlu banggakan bahwa Tengkuromot melindungi kita dari desakan air. Nah, coba lihat sampai di sana, di daerah ini adalah daerah yang dialirin sungai. Sungai ini nanti beloknya dia melingkari sampai kepada di Laut Banda, Nanga dan Laut Banda, sehingga muaranya itu disebut Muara Nangabanda.
Nanga itu kali, Banda itu sana itu adalah laut Banda, laut lepas. Sehingga bisa dijadikan satu. Nanga Banda, muaranya itu namanya muara Nanga Banda. Kalinya ini adalah kali Waipesi. Waipesi ini ada aliran yang sudah sekian ini. Dia inilah, ini pohon asam. Usia ini saya mainnya di sini dan dia sudah sebesar ini. Ini tempat mainnya saya, tempat jalannya saya ini dengan teman-teman yang semua yang ada di Riau, karena saya putra daerah di sini. Saya tahu cerita tentang ini karena tempat mainnya saya. Banyak hal juga yang perlu kita gali sebagai informasi kepada generasi-generasi yang akan datang. Ketika salah kalian memberikan informasi, maka mereka akan pada posisi pengertian yang salah. Gitu. Di bawah ini jurang sangat dalam. Ya, kejar-kejaran di sini dan ini barang sudah dilihat, cuma tidak tahu waktu itu mau ceritanya seperti apa. Jadi tempat ini adalah tempat bersejarah pemain masa kecil. Jadi ini jurang dalam ini 250 sekitar 250 meter atau 300 ini ke dalam. Kalau jatuh tanggal 1 baru sampai di bawah tanggal 31. Itu juga kalau sampai, tapi tidak sampai. Di sini, sampai di ujung sana ke tempat bermain. Di sini dulu tempatnya monyet paling banyak ini monyet di sini. Monyet ini paling banyak. Monyet seperti siapa? Waktu itu. Seperti ini sudah. Monyet seperti siapa? Sekarang monyetnya sudah di mana? Tidak ada kan? Hilang jejak tuh. Jadi sejarah masih harus mencari tahu di mana itu monyet semua. Sekarang ini lu yang harus bisa tahu bahwa ini adalah cerita anak Riau. Sing dikira yang alis suwe